Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara, apa kabar? Saya harap semua saudara dalam keadaan baik dan saudara-saudara semuanya dapat mengenang bagaimana dulu sampai saudara dapat menerima Tuhan Yesus. Siapa yang pernah bersaksi kepada saudara atau melalui peristiwa apa? Ada yang melalui KKR, ada yang melalui kesaksian perorangan, ada yang sekolah minggu, dan banyak lagi ya, mungkin dari orang tua sendiri gitu. Nah saudara, saya ingin menceritakan mengenai seorang Yahudi, dokter Yahudi, sulit, dia benci sama Tuhan Yesus. Dia nggak mau ya percaya sama Tuhan Yesus. Banyak orang Yahudi, mereka masih menunggu Mesias dan mereka tidak percaya siapa Tuhan Yesus ya. Namun ada seorang anak yang masih 16 tahun namanya Charlie Colson. Dia anak yang baik, taat ya, mendengarkan kata-kata orang tuanya, apa yang dikatakan dia selalu turuti. Dia diajar sejak kecil. Nah, dia masuk tentara. Dia masuk tentara masih 16 tahun, menggebu-gebu ingin membela negara ya. Namun karena umurnya masih terlalu muda, dia boleh masuk tentara tapi di bagian main drum ya, main drum. Jadi dia tidak tentara yang ikut berperang. Tapi karena di dalam peperangan pada waktu itu perang Gettysburg ya. Pada waktu perang itu, saudara, ini perang saudara di Amerika dan banyak orang yang meninggal ya. Dan dokter Yahudi ini praktek di sana menolong orang-orang banyak ya. Ada yang setiap hari itu banyak yang meninggal. Dan Charlie Colson ini juga kena tembak. Tangannya, kakinya ya. Waduh, ini perang ada yang karena tembak, ada yang saudara mungkin pernah nonton filmnya ya. Peperangan itu ya tidak bisa tahu siapa yang kena atau bagaimana. Dan pada waktu dia dokter Yahudi ini memeriksa dia, anak ini akan diamputasi tangan dan kakinya. Kakinya kena juga, tangannya juga parah sehingga harus diamputasi. Ini sudah zaman tahun berapa ini ya. Nah, lalu si Colson ini, nah kadang-kadang pengertian tentang Alkitab ya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu batu perlindunganku, Tuhan kekuatanku. Jadi pada waktu dia mau dioperasi, dia tidak mau dibius. Dia katakan enggak, Tuhan Yesus adalah kekuatanku, aku dioperasi tapi enggak mau dibius. Dokternya membujuk dia karena ini bakalannya sakit. Dia bilang, saya mau tahan karena Yesus adalah kekuatan saya. Aduh, ini dokter ini jengkel, dia semakin benci sama Tuhan Yesus. Orang ikut Tuhan Yesus tetapi kok seperti begini kukuhnya, sampai tidak mau pakai obat bius ya. Sampai dipanggilkan pendeta segala, enggak, hanya Tuhan kekuatanku. Jadi dia amputasi itu tanpa dibius. Aduh, dia bilang, saya berjanji saya tidak akan menjerit, saya tidak akan mengerang, pokoknya potong aja. Aduh, dokternya nggak tega ya, tetapi ya harus, karena kalau enggak itu mungkin ya ada apa itu ya. Saudara tahu, dia bisa menjalar, nanti semakin parah. Serba salah, dioperasi salah, nggak dioperasi salah ya. Lalu akhirnya dia dipotong, namun dia cuma gigit bantalnya. Dia tidak mengerak, dia tahan. Waduh, dokternya nggak tega, tetapi habis bagaimana? Ya dia harus menjalankan tugasnya. Kemudian setelah dioperasi, wah dokternya pikir ini anak pasti nggak ada harapan ya. Dia pulang dan dokternya aja sampai nggak bisa tidur mikirin si Charlie Colson ini. Besoknya ini perawat memberitahu bahwa ada sekian puluh orang yang meninggal. Aduh,
Termasuk Charlie Colson meninggal nggak? Enggak, dia nggak meninggal, dia tidur nyenyak. Heran dia. Jadi besoknya waktu dia kontrol, Charlie itu masih senyum-senyum ya. Jadi waktu disuruh dibius tidak mau, disuruh minum minuman keras nggak mau, minuman keras supaya dia tahan juga dia nggak mau ya. Katanya dari kecil dia sudah, ibunya memberitahu nggak boleh minum minuman keras karena orang tuanya, bapaknya itu meninggal karena kebanyakan minuman sampai mabuk sampai meninggal. Jadi nggak boleh minum minuman keras dan juga ya sudah terjadi semua ini. Akhirnya beberapa hari kemudian keadaan Charlie drop. Ya. Nah pada waktu dia drop, dia ingin bertemu dengan dokternya. Dokternya dipanggil, dokter, Charlie mau ketemu dokter. Oh, itu anak yang matanya biru ya. Kalau memandang dia ingat terus ada pandangan matanya dan juga wajahnya itu tidak bisa terhapus dari pikirannya. Dan dia datang, lalu dia berkata, ya saya ingin bertemu sama pendeta juga ya. Nah pada waktu mau dioperasi juga ada pendeta yang datang. Nah waktu pendeta datang dia minta tolong dituliskan surat. Satu kepada ibunya, yang satu kepada guru sekolah minggunya. Kepada ibunya dia memberitahu, mama saya tetap ya mungkin dia tidak ada harapan lagi, mungkin dia akan bertemu Tuhan Yesus. Tapi mama supaya tahu bahwa saya setiap hari baca Alkitab, kadang banyak, kadang sedikit, tapi saya setiap hari tetap ingat nasihat mama, saya baca Alkitab. Dan saya dioperasi juga nggak pakai obat bius. Aduh, dia memberitahu itu. Lalu dia tulis surat satu lagi untuk guru sekolah minggunya. Sudah tua dan dia bilang terima kasih karena guru sekolah minggunya selalu menguatkan dia, sering mendoakan dia, dan juga ajaran-ajarannya dia ingat ya. Dia berterima kasih. Jadi dia menulis surat kepada dua orang itu, masukkan Alkitab, dikirimkan. Nah pada waktu dia keadaannya drop, baru dokternya sudah kunjungan. Tapi sebentar lagi dipanggil lagi. Perawat datang, dok ini Charlie mau ketemu sama dokter. Loh tadi saya sudah berkunjung. Ya tapi sekarang dia pesan supaya bertemu lagi dengan dokter. Lalu dokternya ya diturutin lah. Dia datang, lalu Charlie itu memegang dokter. Ya bang dokter, saya itu terima kasih sama dokter ya. Tapi saya juga punya sahabat, orang Yahudi juga loh katanya. Dia orang yang paling baik kepada saya. Lalu dokternya bilang, siapa? Nanti saya kenalan sama dia. Ya dokternya sebenarnya mau menghibur aja. Iya, namanya Yesus. Ah, Yesus? Iya, Yesus kan orang Yahudi. Ya bang gitu. Dia perkenalkan, semoga dokter kenal sama Tuhan Yesus. Pada waktu saya dioperasi pun saya berdoa supaya Tuhan Yesus jamahlah dokter ini supaya dia mau percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah dia. Wah, dokter ini kaget ya karena tidak ada orang yang biasanya membicarakan soal agama sama dia, dan dia tidak suka ya karena orang ini anak percaya Tuhan Yesus sehingga dia percaya seperti itu ya sampai nggak mau pakai obat bius dan lain-lainnya. Kemudian saudara, memang nggak lama kemudian Charlie meninggal. Ya. Nah Charlie meninggal. Lalu ya dokternya mulainya sampai tidak bisa habis berpikir kenapa itu orang ikut Tuhan Yesus tetapi percayanya seperti itu. Nah ini udah ceritanya 10 tahun kemudian. Dia sedang berkunjung ke sebuah kota ini ya, Brooklyn. Pada waktu dia berkunjung ada seorang wanita agak tua bersaksi. Terus saudara-saudara, saya baru ke dokter. Dokter memberitahu bahwa paru-paru saya sudah rusak sebelah kanan dan kiri juga sudah terkena juga. Jadi saya mungkin umur saya nggak panjang lagi. Sebentar lagi saya mungkin pulang bersama Tuhan. Aduh, tapi saya senang. Saya bisa pulang ke surga sehingga saya akan bertemu dengan anak saya, Charlie. Hah? Dokternya waktu dengar Charlie.
ini Charlie siapa nih? Terus si ibu ini cerita ya bahwa Charlie dia waktu diamputasi dia nggak pakai obat bius, lalu dokternya seorang Yahudi, dia mendoakan dokter ini. Dia ingat ya, itulah dia si Charlie. Dia cepat bangun dan dipeluk ibunya ya. Ibu adalah ibunya Charlie, sayalah dokter Yahudi itu. Sekarang saya sudah terima Tuhan Yesus, saya nggak tahan, akhirnya saya bergumul, akhirnya saya bertobat dan saya terima Tuhan Yesus. Dan sekarang saya mendengar kesaksian ibu, senang sekali bisa bertemu dengan ibunya Charlie. Nah, saudara-saudara, dia memerlukan 10 tahun pergumulan baru mau terima Tuhan Yesus. Padahal Charlie sudah bersaksi begitu lama. Ya, jadi saudara, kita tidak tahu. Alkitab mengatakan ya dari 2 Timotius 4:2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, 2 Timotius 4 ayat 2. Beberapa hari yang lalu juga kesaksian itu ya, Pak Chuck Norris juga ayat ini yang dibacakan. Jadi saudara-saudara, jadi jangan putus asa kalau saudara bersaksi. Ada yang cepat orang menerima, ada yang tunggu sampai lama orang baru bisa bertobat. Namun saudara, kita tetap bersaksi baik tidak baik waktunya ya. Biarlah ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, dan mari kita berdoa kiranya Tuhan akan memberkati saudara dan kita tetap jalankan, beritakanlah kabar baik kepada orang lain supaya orang juga mau, entah kapan, baik tidak baik waktunya kita beritakan, walaupun hanya satu kalimat ya, walaupun hanya memberitahu kamu harus mencari Tuhan Yesus, kamu kiranya Tuhan akan menjamah kamu sedikit, namun Roh Kudus yang akan mengubah orang sampai dia bisa percaya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai kami semuanya supaya kami berani bersaksi sampai orang mau percaya kepadamu, entah sebentar atau lama. Semua hanya Engkau sendiri, kehendak-Mu saja yang jadi, dan Roh Kudus yang akan mengubah hati orang. Kami percaya dan kami serahkan Tuhan. Biarlah kami mau ambil bagian dan kami mau menceritakan tentang Yesus kepada siapapun, kepada orang-orang yang mendengarkan video ini juga, supaya mereka mau terima Tuhan Yesus. Karena kami serahkan doa ini demi nama-Mu. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.